Hai, hai, hello. Hello, hai. Mari kita tepuk tangan untuk kebersamaan. Baik, yang bertugas untuk memimpin lagu dan doa silakan ke depan. Kita menyanyikan lagu dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Mari kita mengharap Tuhan dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah menjauh kami dari rumah kami masing-masing sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan penuh bersama. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar kiranya Tuhan menjauh kami dari awal pertengahan hingga pada akhir. Ya Tuhan, hanya ini doa kami, puji Tuhan, amin. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Kurang semangat. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Mari kita tepuk tangan untuk kebersamaan. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena cinta kasih Tuhan, kita diberi waktu, kita diberi kesempatan untuk menikmati hari ini. Terutama kita dapat berjumpa di kelas ini dalam mata pelajaran PPKN. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang warga negara dan juga penduduk Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan mengecek kehadiran dulu. Agustinus, Hadir Pak. Alfi, Hadir Pak. Adriano, Hadir Pak. Anjena, Adrianus, Aris, Hadir Pak. Ayundita, Aser, Hadir Pak. Carola. Hadir Pak. Masih ada yang ingat materi di pertemuan sebelumnya tentang apa? Yang mau bicara silahkan angkat tangan. Materi pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang apa? Perairan laut di perairan Natuna. Baik, perairan laut di Laut Natuna, atau lebih tepatnya kita belajar tentang batas negara, apalagi keadaan wilayah lebih tepatnya, baik itu wilayah darat maupun wilayah laut. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang hal itu. Kita belajar tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang warga negara dan penduduk. Baik, kompetensi dasar yang ada pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah berkaitan dengan sikap spiritual, yaitu menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kompetensi dasar sikap sosial, yaitu bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada sikap pengetahuan, yaitu
menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Serta di bagian keterampilan kita menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun indikator pencapaian kompetensi, pada kompetensi sikap sosial, sikap spiritual yaitu sikap peduli terhadap sesama, dalam sikap sosial yaitu sikap bekerja sama, dalam sikap pengetahuan yaitu mengkategorikan status warga negara Indonesia, mencirikan asas-asas kewarganegaraan Indonesia, menguraikan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan menafsirkan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Dan di bagian sikap keterampilan kita mempresentasikan hasil diskusi tentang kehidupan warga negara dan penduduk Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, di mana peserta didik kelas 10 dapat memiliki sikap peduli terhadap sesama, dan juga dalam sikap sosial peserta didik kelas 10 dapat memiliki sikap bekerja sama. Dalam sikap pengetahuan, peserta didik kelas 10 dapat mengkategorikan status warga negara Indonesia, merincikan asas-asas kewarganegaraan Indonesia dengan baik dan benar, menguraikan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia dengan baik dan benar, dan juga dapat menafsirkan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia dengan cermat dan tepat. Serta dalam sikap keterampilan kita dapat merancang dan juga mempresentasikan kehidupan warga negara dan penduduk Indonesia. Di dalam mata pelajaran PPKN di pertemuan kali ini, materi pertemuan sebelumnya yaitu tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hari ini kita akan belajar tentang warga negara dan penduduk dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, dan metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga presentasi kelompok. Baik, silakan simak gambar yang ada pada slide. Gambar yang pertama, ini menunjukkan gambar apa? Profesi. Baik, tepuk tangan. Gambar profesi. Di dalam profesi ini siapa yang sedang melakukan profesi ini? Kalau bahasa pasarnya adalah orang-orang. Tapi kalau bahasa hukumnya siapa yang melakukan profesi ini? Tapi kalau bahasa hukumnya yaitu warga negara ataupun penduduk. Oke, kita simak gambar yang kedua. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Akta kelahiran. Tepuk tangan dulu. Siapa di rumah yang belum memiliki akta kelahiran sampai saat ini? Semua sudah? Sudah, Pak. Baik, mari kita tepuk tangan. Oke. Apa kegunaan akta kelahiran? Kalau ijazah kita bisa menggunakan untuk melamar pekerjaan. Ketika pekerjaan dapat, maka mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Guna untuk yang pertama, yaitu mendapatkan ini. Siapa yang bisa lengkapi huruf? Mendapatkan ini yang paling utama dari semua. Ini X lengkapi huruf. Ada 4 huruf di tengah. Siapa yang mau bantu Pak Guru lengkapi ini? Dengan kegunaan akta kelahiran ini, maka kita akan mendapatkan hal ini di negara yang kita cintai ini. Diawali huruf S, diakhiri huruf S. Di tengah ada 4 huruf untuk melengkapi satu kata ini. Status. Tepuk tangan untuk Erinda. Itu siapa Erinda mendapatkan status. Nanti baru Pak Guru sambung status apa ini. Masuk. Oh, tulis lanjut status kewarganegaraan.
Ya, tepuk tangan untuk Erinda. Mendapatkan status kewarganegaraan, dia naik ke puncak gunung. Tidak Pak, dia sama kayak di daerah Kananggar, kok banyak gunung. Jadi dia semakin hari semakin naik ke gunung. Jadi dengan ada akta kelahiran kita mendapatkan status kewarganegaraan. Kenapa kita mendapatkan status kewarganegaraan? Karena dengan adanya status kewarganegaraan maka ada hak yang bisa kita lakukan dan ada kewajiban yang dapat kita terima. Jadi kalau tidak ada status, maka orang bilang bahwa dia hidup asal-asalan, hidup tidak jelas dan lain sebagainya. Ya, jadi dengan adanya status maka kita bisa mendapatkan hak kita dan bisa melakukan hak kita dan juga mendapatkan kewajiban. Jadi hak kita mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, hak untuk diakui di depan hukum dan pemerintahan, kita dapatkan itu. Kewajiban kita ya kita bisa melakukan pekerjaan, kita mendapatkan upah setelah kita bekerja, ataupun kita juga mendapatkan hak memilih dan juga mendapatkan hak untuk dipilih. Karena status kewarganegaraan kita jelas, kita bukan manusia ilegal di Indonesia, tapi manusia atau orang-orang yang legal. Artinya diakui secara hukum. Yang berikut, ada yang tahu ini gambar apa? KTP atau kartu tanda penduduk. Siapa yang tahu di umur berapakah secara hukum kita dapat memiliki kartu tanda penduduk? 17 tahun. Baik, tepuk tangan. Jadi sesuai dengan aturan hukum di Indonesia bahwa di umur 17 tahun kita dapat memiliki kartu tanda penduduk. Demikian ketika kita sudah punya KTP atau kartu tanda penduduk. Apa ini? Guru tambah lagi huruf D. Kedudukan hukum. Kita apa secara hukum di masyarakat? Kalau kita omong ini kita didengar, kita mau calon kepala desa jadi, kita mau calon DPR, apa Rambuina? Kedewasaan, tentang untuk Rambuina. Silakan catat di bawah. Kedewasaan hukum. Tepuk tangan untuk Rambuina. Jadi dengan adanya kartu tanda penduduk, maka kita ditandai dengan adanya kedewasaan hukum. Artinya, kita punya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Yang berikut kita akan menyimak video pembelajaran kali ini. Apakah kita sudah siap untuk menyimak? Siap. Baik. Menyusul polemik dugaan kewarganegaraan ganda, Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orien Patriot Riwu Kore, menegaskan ia kewarganegaraan Indonesia. Namun Orien tidak menjelaskan statusnya yang diduga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Orien setelah bertemu dengan Kapolda NTT, Irjen Lotaria Latif Jumat siang. Orien mengaku maju dalam pilkada Sabu Raijua karena menjalankan amanat orang tua. Siapa yang mau kasih pendapat berkaitan dengan video tersebut? Apa pemberitaan utama dari berita yang kita saksikan tadi yang diberitakan oleh Kompas TV dalam acara Sapa Indonesia akhir pekan? Siapa yang mau kasih pendapat? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Nurvito. Silakan berdiri. Video yang saya simak tadi berisi tentang dugaan kewarganegaraan ganda. Oke, dugaan kewarganegaraan ganda yang dilakukan oleh calon bupati kabupaten mana? Sabu Raijua. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Nurvito. Karena syarat utama menjadi calon kepala daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah berstatus kewarganegaraan Indonesia. Itu status Pak, itu syarat yang paling pertama. Sekarang mari kita simak video yang berikut, video yang kedua. Dari database dan dari kewarganegaraan itu Joko Chandra masih WNI karena di dalam undang-undang Admindu semua WNI yang sudah memenuhi syarat
itu negara wajib memberikan KTP elektronik, atau wajib memberikan identitas. Saya memang pernah mendengar ada isu Joko Chandra pernah mendapatkan paspor Papua Nugini. Tapi saya juga pernah mendapatkan informasi bahwa paspor Papua Nugini itu sudah di-revoke, sudah ditarik. Dan di Indonesia kan tidak mengenal istilah double kewarganegaraan. Mestinya kalau dia sudah memiliki warganegara lain, paspor negara lain, dia sudah bukan milik. Nah, kemudian kami bertanya ke Kementerian. Kita akan ada dalam diskusi kelompok, dan seperti kelompok yang seperti biasanya, silakan Abus membantu Pak Guru membagikan buku pelajaran. Silakan membuka buku halaman 38 dengan topik kehidupan warga negara dan penduduk Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 26 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Nita yang sudah membacakan ketentuan pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, silakan duduk dalam kelompok dan mengerjakan tugas kelompok yang ada pada LKPD. Silakan buka LKPD halaman keempat dan juga kita mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD. Oke, kelompok 1 tugas kalian sudah sampai di mana? Ini berkaitan dengan LKPD. Oke. Nanti kelompok 1 kalian bahas nomor 1 dan juga nomor 2 dan 3. Sekali lagi kalian bahas nomor 1, 2 dan 3 dan juga 4. Nanti status kewarganegaraan itu di kelompok yang berikut. Ada berapa pertanyaan? Oke. 1 sampai 4 ya. Kalian nanti presentasi nomor 5, 6 dan juga 7. 7 ini kalau misalkan ada yang tidak punya akte kelahiran sama seperti yang tadi Pak kasih di awal. Harus bagaimana? Di penjelasan awal. Menang. Siapa yang menang? Saya, Pak. Vito, silakan duduk Vito, Lita dan teman-teman silakan ke depan. Ya, silakan kelompok 2 untuk soal nomor yang tadi sudah disiapkan. Kita akan menyaksikan presentasi kelompok dan presentasi kelompok saat ini akan dilakukan oleh kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Karola Rabupidiang, biasa dipanggil Jenita. Nama saya Jenny Ramakateni, biasa dipanggil Jenny. Perkenalkan, nama saya Jenny Ramakateni, biasa dipanggil Jenny. Status warga negara Indonesia, kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. A. Setiap warga yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kita akan menyaksikan presentasi yang berikut, yaitu presentasi dari kelompok
Satu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Alvito Budum. Perkenalkan, nama saya Ina Pertamasa. Perkenalkan, nama saya Erina Rambuana Mahing, biasa dipanggil Erina. Nomor 1. Identifikasikanlah kasus yang terjadi pada wacana di atas. Jawabannya, presentasi anak yang memiliki akta kelahiran menurut daerah tempat tinggal. Nomor 2. Identifikasilah mengapa kasus anak di Indonesia yang memiliki akta kelahiran masih terjadi. Jawaban, karena beberapa di antaranya lantaran kondisi geografis yang sulit terjangkau layanan dan belum memandainya akses internet. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu. Bagian yang berikut yaitu memberikan kesimpulan. Ada yang ingin memberikan kesimpulan, silakan. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Ina Purnamasari. Saya akan memberikan kesimpulan. Warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Sedangkan yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang asing yang diasingkan menjadi warga negara Indonesia. Yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kita akan ada dalam bagian yang berikut yaitu merefleksi atau memberikan tanggapan berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin memberikan refleksi? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Carola Ramadhani. Saya merasa senang hari ini karena hari ini kami belajar bersama, diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi kelompok. Saya berharap ke depannya lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mari kita tepuk tangan untuk kita. Jadi, sekali lagi dalam asas kewarganegaraan ada 4, yaitu asas jus sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan, asas jus soli berdasarkan daerah atau tempat lahir, asas apatright yaitu tidak memiliki kewarganegaraan, dan asas bipatright yaitu 2 kewarganegaraan. Baik, kita akan ada dalam tahap yang berikut, yaitu kita akan mengerjakan evaluasi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silakan dicatatkan nama dan juga kelas untuk menjawab beberapa soal yang ada pada soal evaluasi ini. Silakan tutup buku PPKN dan juga buku pelajaran beserta LKPD, digeserkan di ujung meja. Oke, waktu untuk mengerjakan soal evaluasinya selama 5 menit. Karena bentuk soalnya adalah pilihan ganda, silakan dikerjakan. Baik, apakah soal evaluasinya sudah selesai dikerjakan? Sudah, Pak. Oke, saya akan mengumpulkan. Berikut kita akan dalam remedial dan pengayaan. Sesuai dengan nama-nama yang Pak Guru sudah baca tadi, yang ada remedial Pak Guru sudah pisahkan duduk di bagian belakang, dan yang pengayaan duduk di bagian depan. Remedial yaitu mengerjakan soal yang ada, sedangkan pengayaan silakan membuka buku PPKN kelas 10
di halaman 69. Silakan membuka buku PPKN kelas 10 halaman 69. Silakan dibaca dan juga silakan menuliskan refleksi diri di buku tugas PPKN. Gavito, silakan buka buku halaman 69. Tulis refleksi. Bukan ini. Tulis nama, jelas, silakan kerjakan soal. Kalau yang sudah tuntas, silakan membuka buku halaman 69, tuliskan refleksi berkaitan dengan pembelajaran. Jadi yang melakukan remedial, apakah sudah dikerjakan remedialnya? Sudah. Yang refleksi? Sudah. Baik, dalam hal pengayaan, saya kumpul remedial. Tetap jaga kesehatan, sampaikan salam pada orang tua, dan teruslah belajar, teruslah berproses supaya menggapai cita-cita seperti yang diharapkan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yang Maha Esa memberkati. Yang bertugas memimpin doa dan lagu, silakan ke depan. Siap. Baik, kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Berkibarlah bendera, lambang suci raga berkibar di seluruh pantai Indonesia. Pujaan bangsa, siapa berani menurunkan harga serentak rakyatmu membela. Merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Tuhan telah menjaga kami dari awal belajar kami hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri belajar mengajar kami. Hanya ini doa dan harapan kami Tuhan. Hormat. Terima kasih.